Indonesia resmi menambah kekuatan di lini pertahanan dan sayap dengan naturalisasi Michel Bakker. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini telah menyelesaikan seluruh proses administrasi dan secara resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan status barunya, Bakker kini berhak mengenakan jersey Garuda dan siap memperkuat timnas Indonesia dalam ajang-ajang internasional mendatang. Berikut ulasan mendalam mengenai perjalanan, profil, dan harapan besar yang mengiringi naturalisasi Bakker. Latar belakang proses naturalisasi. Proses naturalisasi Michel Bakker tidak terjadi dalam semalam. Sejak awal tahun 2024, PSSI gencar menjalin komunikasi dengan keluarga Bakker di Belanda, memverifikasi dokumen keturunan, dan memenuhi persyaratan FIFA terkait kelayakan pemain berdarah ganda. Persyaratan utama adalah bukti silsilah bahwa salah satu kakek atau nenek memiliki kewarganegaraan Indonesia. Setelah melalui tahap verifikasi dokumen kelurahan, catatan sipil, hingga sidang administrasi di Kementerian Hukum dan HAM, Bakker resmi memperoleh paspor Indonesia pada pertengahan Maret 2025. Peran KBRI Den Haag juga krusial dalam memperlancar proses ini. Mereka membantu menerjemahkan dan mengesahkan dokumen Belanda, serta memfasilitasi koordinasi antara instansi Indonesia dan otoritas Belanda. Meski sempat tertunda karena kekurangan satu lembar surat keterangan, upaya intensif selama 3 bulan terakhir akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 12 April 2025, Menteri Hukum dan HAM menandatangani keputusan Presiden yang menetapkan Bakker sebagai WNI. Karir klub dan pengalaman Eropa. Michel Bakker, kini berusia 23 tahun, memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam, sebuah lembaga yang dikenal produktif melahirkan talenta dunia. Ia kemudian merantau ke Paris Saint-Germain, PSG, sebelum akhirnya bergabung dengan Lille OSC pada musim 2023-2024. Bersama Lille, Bakker mencatat lebih dari 30 penampilan di Liga 1 dan kompetisi Eropa, dengan catatan 3 gol dan 5 assist. Kemampuan utamanya terletak pada fleksibilitas posisi. Ia nyaman dimainkan sebagai bek kiri, bek sayap, bahkan winger. Kecepatan dan dribelnya menjadikannya ancaman serius di sisi sayap lawan, sementara kecerdasan taktik dan kemampuan bertahan membuatnya dapat diandalkan di lini belakang. Pengalaman menghadapi tim-tim elit Eropa, termasuk partisipasi di babak 16 besar Liga Champions, memberikan modal penting bagi Bakker untuk tampil di level internasional. Profil Michel Bakker. Nama lengkap, Michel Johan Bakker. Tanggal lahir, 20 Mei 2001. Posisi, bek kiri bek sayap winger. Klub saat ini, Lille OSC, Liga 1. Tinggi badan, 178 cm. Kaki dominan, kiri. Kelebihan teknikal. 1 dribel dan kecepatan. Bakker mampu melewati pemain lawan dalam 1-2 sentuhan, sangat berbahaya saat melakukan overlap. 2 vulnerabilitas taktik, mampu menyesuaikan diri dengan skema 4-3-3 maupun 3-5-2. Ia memahami peran wingback modern. 3 kemampuan crossing. Akurasi umpan silangnya tajam, membuka peluang gol bagi penyerang. Kelebihan fisik. 1 daya tahan tinggi, konsisten tampil full 90 menit dalam ritme cepat Liga 1. 2 ketangguhan duel, mampu memenangkan duel udara meski bertubuh relatif mungil. 3 percepatan, sprint eksplosif membantu transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Dampak bagi timnas Indonesia. Kedatangan Michel Bakker diharapkan mengisi kekosongan di sisi kiri pertahanan dan sayap timnas Indonesia. Sejak era 2010-an, Garuda kesulitan mencari bek sayap yang seimbang antara kecepatan menyerang dan kestabilan bertahan. Bakker diharapkan membawa dimensi baru. 1. Peningkatan kualitas sayap. Dengan kecepatan dan dribble, Bakker akan memecah konsentrasi pertahanan lawan, menciptakan ruang bagi gelandang dan penyerang. 2. Stabilitas pertahanan. Pengalamannya di Eropa menambah kedalaman dan opsi rotasi, terutama saat melawan tim-tim Asia yang mengandalkan serangan sayap. 3. Transfer ilmu dan profesionalisme. Mentalitas profesional ala Eropa akan memotivasi rekan setim lokal untuk meningkatkan standar latihan dan persiapan. Pelatih timnas, Patrick Kluivert, sudah merancang program khusus untuk mempercepat adaptasi Bakker. Program ini mencakup latihan kebugaran di cuaca tropis, pengenalan gaya bermain tim, hingga pembekalan bahasa dan budaya Indonesia agar Bakker cepat merasa nyaman di lingkungan baru. Tanggapan supporter dan media. Kabar naturalisasi Bakker langsung menyedot perhatian publik. Di media sosial, tagar bela Garuda dan Bakker untuk Indonesia menjadi trending topik. Supporter mengapresiasi PSSI yang berani mendatangkan pemain berkualitas tinggi dari Eropa, sekaligus berharap kehadiran Bakker menjadi katalis prestasi. Media lokal menyoroti bagaimana Bakker bisa menjadi ikon generasi baru timnas Indonesia.